Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi menguatkan dan menyegarkan kita sepanjang hari ini, yang diambil dari 2 Korintus 6 ayat 2a dalam bahasa Batak Angkola. Didok debatado di buku nabadiai, di hatihanan di patumbuk, madung hutangihon pio-piomu, jana di ari haluaan, madung hurupio. Dalam bahasa Indonesia, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus menerangkan tentang kehidupan orang percaya kepada Kristus Yesus, di mana sebelumnya dinyatakan sebagai kehidupan orang percaya itu sebagai bejana dalam tanah liat di dalam pasal 4, dan kehidupan sebagai orang percaya banyak tantangan dan persoalan. Oleh karena itu jangan tawar hati di dalam pasal 5. Dan pelayanan yang dilakukan merupakan pelayanan pendamaian, di mana melalui pelayanan kita sudah didamaikan terlebih dahulu, dan kita menjadi pendamai bagi orang di sekitar kita. Dan pasal 6 ini secara khusus, perikop yang kita baca, ayat yang kita baca hari ini, Paulus mengingatkan bahwa dirinya, orang-orang Korintus, adalah sebagai teman-teman sekerja yang menjadi mewartakan firman Allah. Orang percaya adalah teman sekerja daripada Paulus sebagai penginjil atau pemberita Injil. Mereka harus menunjukkan kehidupan mereka sebagai orang percaya. Apa yang harus dilakukan agar jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang telah diterima? Kasih karunia Allah itu jangan disia-siakan. Kenapa jangan disia-siakan, saudara terkasih? Karena memang kasih karunia yang diberikan Allah itu sangat-sangat mahal harganya. Pemberian Allah itu merupakan sesuatu yang sudah diterima, sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah merupakan kasih karunia, yang pasti kita akan memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah menyatakan dan mengaku dan mengimani bahwa kita sudah diselamatkan, pasti kita hidup di dalam keselamatan itu. Dan keselamatan yang kita terima itu bukanlah merupakan hasil karya sendiri, bukanlah merupakan upaya daripada pribadi kita, namun merupakan pemberian Allah. Pemberian Allah yang besar ini merupakan kasih karunia dan harus dimanfaatkan dengan baik selagi ada waktu. Saudara terkasih, kita sama-sama mengingat lagu "Hidup ini adalah kesempatan". Hidup ini melayani Tuhan. Artinya, ketika kita hidup saat ini, bagaimana kehidupan itu merupakan kesempatan yang diberikan Allah untuk menjadi menyatakan kemuliaan Allah. Dan waktu saat ini merupakan waktu yang berkenan kepada Allah. Waktu yang berkenan kepada Allah. Bagaimana situasimu, bagaimana keadaanmu, apa pergumulanmu, apa kebahagiaanmu, apa sukacitamu, dan apa yang menjadi kesedihanmu, merupakan waktu yang berkenan kepada Allah. Dan oleh karena itu, jangan disia-siakan waktu itu. Menjadi garam dan teranglah di dalam segala keadaan. Menjadi sebuah saksi hidup atas kemuliaan Allah lah di dalam segala keadaan kehidupanmu. Dan
pada firman Tuhan dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Artinya, ketika Allah mau melakukan tindakannya, ada waktunya Allah melakukan. Dan membebaskan kita daripada pergumulan, menyelamatkan kita daripada segala persoalan, dan memberikan kepada kita sebuah janji yang indah untuk kita jalani. Waktu kapankah itu? Bukan waktu kita, namun waktu Allah. Oleh karena itu, yang dibutuhkan dari kita sebagai orang percaya adalah tetaplah setia untuk menanti waktu yang berkenan kepada Allah tersebut, dan tetaplah setia mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah tidak akan pernah menjadi lupa untuk menolong kita. Allah tidak akan pernah lalai untuk memberikan janji-janjinya kepada orang yang percaya kepadanya. Namun Allah akan datang menolong, melepaskan sesuai dengan waktu Allah. Yang menjadi perlu untuk kita imani adalah, mari tetap setia menanti waktu yang sudah disediakan Allah. Mari tetap setia agar kita di dalam kasih karunia, di dalam waktu karunia ini, kita tetap memberikan hidup kita kepada Allah, yaitu melalui kehidupan di mana kita sebagai saksi Kristus di dalam segala keadaan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menjamin kita, firman ini mau mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya akan tetap diberkati, disertai, dipelihara, dan dijaga Allah. Dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya sesuai dengan waktu yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, mari hidup dengan tetap setia dan memanfaatkan waktu ini, waktu yang dikaruniakan ini, untuk menjadi memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami hidup di dalam kasih karunia, dan Tuhan akan menolong kami pada waktu berkenan kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan kami sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah sediakan. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami, sehingga kami menjadi memiliki keselamatan dan semangat untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan biarlah setiap kami menyadari bahwa hari ini adalah hari karunia yang Tuhan berikan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.